Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisi, NPM S1D018025, Program Studi Agribisnis, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pembiayaan Perusahaan Pertanian, yaitu tentang modal perusahaan. Di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis modal. Modal terdiri dari dua jenis, yaitu modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri adalah modal yang didapat atau berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Modal asing. Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu modal asing atau pinjaman. Modal asing atau pinjaman terdiri dari tiga bagian, yaitu pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka menengah, dan pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka pendek yaitu pinjaman yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Pinjaman ini terdiri dari 4 bagian, yaitu rekening koran, kredit dari penjual, kredit dari pembeli, dan kredit wesel. Pertama yaitu rekening koran. Rekening koran merupakan kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada perusahaan dengan batas plafon tertentu di mana perusahaan mengambilnya sekaligus, melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya. Dua yaitu kredit dari penjual. Kredit dari penjual adalah kredit perniagaan yang terjadi apabila penjualan dilakukan dengan kredit. Tiga yaitu kredit dari pembeli. Kredit yang diberikan oleh perusahaan sebagai pembeli kepada pemasok dari mentahnya atau barang lainnya. Empat yaitu kredit wesel. Kredit wesel terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan surat pengakuan utang yang diberikan kesanggupan untuk membayar utang tersebut kepada pihak tertentu. Dua yaitu pinjaman jangka menengah. Pinjaman jangka menengah adalah pinjaman yang waktu kurang dari 10 tahun. Pinjaman jangka menengah ini terdiri dari dua bagian, yaitu term loan dan leasing. Term loan adalah kredit usaha dengan umur 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Pada umumnya kredit ini dibayar kembali dengan angsuran tetap selama periode tertentu. Kredit ini biasanya diberikan oleh pihak bank dagang, perusahaan asuransi, dan pemasok. Leasing yaitu bentuk lain dari pinjaman di mana hanya diperoleh hak penggunaan atas suatu aktiva tanpa disertai hak milik. Tiga yaitu pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka panjang adalah pinjaman yang jangka waktunya lebih dari 10 tahun. Pinjaman ini terdiri dari dua bagian, yaitu pinjaman obligasi dan pinjaman hipotek. Pinjaman obligasi adalah pinjaman untuk jangka waktu yang panjang di mana debitur mengeluarkan surat pengakuan hutang yang mempunyai nominal tertentu. Pinjaman hipotek. Pinjaman hipotek adalah pinjaman yang jangka waktu di mana kreditur diberi hak hipotek terhadap suatu barang yang tidak bergerak. Selanjutnya yaitu modal sendiri. Modal sendiri terdiri dari tiga bagian, yaitu modal saham, cadangan, dan laba ditahan. Modal saham. Modal saham adalah tanda bukti pengambilan bagian dari suatu perusahaan terbatas. Cadangan dibentuk dari kebutuhan yang diperoleh perusahaan selama beberapa waktu lampau. Laba ditahan adalah keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan, dapat sebagian dibayarkan, sebagian didivenden, dan sebagian ditahan perusahaan. Selanjutnya yaitu sumber modal. Sumber modal terdiri dari dua sumber, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal adalah berasal dari setiap aktivitas ataupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Beberapa sumber internal perusahaan dapat digunakan, yaitu laba ditahan, akumulasi, penyusutan, dan beberapa modal lainnya. Modal eksternal. Modal eksternal yaitu berasal dari pihak-pihak luar yang mau bekerja sama dengan perusahaan. Beberapa pihak yang seringkali digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yaitu bank, koperasi, kreditur, supplier, dan pasar modal. Selanjutnya yaitu struktur kekayaan. Struktur kekayaan adalah perimbangan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap baik secara absolut maupun relatif. Struktur finansial. Struktur finansial adalah struktur yang menunjukkan bagaimana aktiva-aktiva perusahaan dibelanjai, yaitu menyangkut semua sumber pembelanjaan yang tercermin dalam keseluruhan sendiri. Modal sendiri. Struktur modal. Struktur modal adalah pembiayaan permanen perusahaan yang terdiri atas utang, jangka panjang, dan modal sendiri.
Selanjutnya yaitu modal kerja. Apa itu modal kerja? Modal kerja adalah modal yang diperlukan untuk perusahaan dalam membiayai semua kegiatan bisnis sehingga bisnis dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu konsep modal kerja. Modal kerja terdiri dari beberapa konsep, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif adalah jumlah aktiva lancar atau yang sering disebut dengan gross working capital atau modal kerja kotor. Konsep ini biasanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dana operasional perusahaan yang bersifat rutin atau jangka pendek. Selanjutnya yaitu konsep kualitatif. Konsep kualitatif adalah kelebihan atau selisih jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Aktiva ini bersumber dari pihak perusahaan maupun pinjaman jangka panjang. 3 yaitu konsep fungsional. Konsep fungsional sangat menekankan fungsi pada dana perusahaan untuk meraih laba atau pendapatan usaha pokok perusahaan. Dana tersebut biasanya dipakai untuk peningkatan laba perusahaan. Nah, maka dengan demikian, semakin banyak penggunaan dana, maka seharusnya akan semakin tinggi laba yang diperoleh oleh perusahaan dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu tentang pentingnya modal kerja. Modal kerja itu sangat penting untuk melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar. Selain itu juga dapat memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya, memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumen, memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kreditur yang lebih menguntungkan kepada pelanggannya, memungkinkan bagian perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kata yang kurang dan kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.